Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar dimanapun Anda berada? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, hari ini saya Hanifah Dinetrobia selaku host yang akan memandu acara kegiatan webinar hari ini. Kesejahteraan merupakan impian bagi setiap individu maupun kelompok. Sejahtera dalam berbagai hal, termasuk dalam soal kesehatan. Stunting merupakan salah satu masalah yang terus bergulir dan menjadi kewajiban bagi pemerintah dan juga diri kita sendiri untuk mencari solusi. Maka dari itu, Himasispo bersama Naraloka mempersembahkan webinar Sisfounder sesi 1 dengan topik From Waste Management to Healthy Communities, Addressing Stunting to Sustainable Processing Systems. Selamat datang kepada yang kami hormati Rektor Institut Teknologi Garut, Bapak Dr. Hilmi Aulawi STMT, Ibu ASEAN Engineer. Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, Bapak Jujun Julian Syah MT. Kemudian, yang terhormat pada kegiatan webinar hari ini, yaitu narasumber kita, Bapak Dr. Ramadhani Eka Putra MSI. Dan tidak lupa kepada seluruh peserta yang telah hadir pada kegiatan webinar hari ini. Senin 10 Juni tahun 2023. Puji, syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan karunia sehingga kita mampu hadir dan mengikuti kegiatan hari ini. Salawat beserta salam, marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya. Oh ya, webinar hari ini dilakukan secara hybrid. Bagi para peserta yang belum mengakses via Zoom, boleh juga mengikuti acara ini pada live streaming channel Institut Teknologi Garut. Baiklah Sobat Sisfounder semuanya, sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Rektor Institut Teknologi Garut, sekaligus membuka acara webinar hari ini. Kepada Bapak Dr. Hilmi Aulawi STMT, Ibu ASEAN Engineer, dipersilakan. Apakah suara saya terdengar? Halo. Pagi, suara saya terdengar dengan baik? Halo? Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah ilahi Rabbi yang alhamdulillah atas berkat karunia dan kemurahannya pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan webinar dengan tema From Waste Management to Healthy Communities, Addressing Stunting through Sustainable Waste Processing System. Selawat dan salam marilah kita senantiasa limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku penganut ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Dr. Ramadhani Eka Putra MSI. Selamat datang di ITG. Beliau adalah founder dari Naraloka.
Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, Bapak Jujun Juansah, MT. Yang saya hormati Ketua Program Studi Sistem Informasi, Bapak Rikza, MKOM. Yang saya cintai, saya banggakan adik-adik seluruh peserta webinar pada kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas nama dari Institut Teknologi Garut, kami ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan panitia yang atas usaha dan kerja kerasnya, alhamdulillah kita pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan webinar ini sesuai dengan rencana yang telah kita tetapkan bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan adik-adik yang saya cintai, terus terang pada saat momen awal saya berdiskusi dengan Pak Rikza, saya sangat apresiasi ya. Jadi beliau mencoba menyelesaikan permasalahan yang cukup krusial di Kabupaten Garut, yaitu masalah stunting, tetapi melalui pendekatan yang cukup multidimensional. Biasanya kalau kita berbicara mengenai stunting, apa yang kita lakukan itu langsung true terhadap permasalahan stunting yang ada di masyarakat. Tetapi sistem informasi atau adik-adik semua yang ada di sini mencoba melakukan penyelesaian masalah dengan sisi pendekatan yang berbeda, yaitu melalui mass management. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa hari ini permasalahan sampah di seluruh dunia menjadi suatu masalah yang cukup berat. Kenapa? Karena seiring dengan pertumbuhan jumlah manusia, maka jumlah sampah yang dihasilkan pun juga semakin banyak. Nah tentunya sampah ini kalau tidak dikelola dengan baik, itu ujung-ujungnya bisa menyebabkan permasalahan bagi kita dan lingkungan. Nah salah satu upaya yang kita bisa lakukan adalah bagaimana dari sesuatu yang tidak berguna itu kita bisa monetisasi menjadi sesuatu hal yang berguna. Bisa kita olah untuk menjadi pupuk organik atau menjadi bahan-bahan yang bisa di reusable kembali, sehingga pada gilirannya pada satu sisi bisa menciptakan nilai ekonomi dan pada sisi lain juga bisa memberikan penyelesaian terhadap permasalahan sampah yang ada. Dan kemudian juga perlu saya sampaikan, di samping kegiatan ini Bapak narasumber Pak Ramadhani dan Pak Jujun juga ITG saat ini sedang melaksanakan kegiatan KKN. Jadi insya Allah kegiatan KKN itu akan kita selenggarakan pada tanggal 1 Juli, 1 Agustus sampai akhir Agustus. Nah, di mana dalam kegiatan ini juga kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Kemenkominfo, kemudian kita juga bekerja sama dengan PPTIK ITB, kemudian kita juga bekerja sama dengan World Friend Korea. Jadi alhamdulillah juga ada supporting dari institusi internasional yang turut memeriahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kita, sehingga diharapkan pada gilirannya melalui dukungan dari berbagai pihak ini bisa semakin menguatkan kemampuan Institut Teknologi Garut dalam rangka memberikan kontribusi kaitan dengan pengabdian kepada masyarakat. Nah dalam konteks ini juga Pak Ramadhani ya, perlu saya sampaikan bahwa beberapa saat yang lalu saya sharing di ITB kaitan dengan hilirisasi hasil riset. Jadi mereka menjadikan kita sebagai mitra untuk turut membantu mencari, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi di masyarakat di Kabupaten Garut. Untuk selanjutnya kita coba implementasikan kaitan dengan teknologi tepat guna yang bisa kita implementasikan. Jadi sebetulnya juga Kang Rikza nih dari Ketua Jurusan Sistem Informasi tempo hari juga pernah membuat semacam alat IoT ya. Jadi alat itu untuk mendeteksi kaitan dengan pengumpulan sampah lah. Jadi ketika sampah itu penuh, dia bisa memberikan notifikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dalam proses pengelolaan sampah itu menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, kemudian juga pada sisi lain saya berharap ini kemitraan dengan khususnya dengan Naraloka ya. Jika memungkinkan Pak Ramadhani kita bisa berdiskusi secara lebih mendalam lah kaitan dengan apa saja yang kita bisa paduserasikan, karena terus terang pada momentum hari ini kami juga sangat membutuhkan mitra-mitra strategis ya terkait dengan bagaimana menguatkan peran perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi pada masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep Society 5.0, di mana
kita ingin mendorong agar bagaimana caranya perkembangan teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan peradaban umat manusia atau humanities. Jadi selama ini kita mengenal istilah disruptif teknologi. Jadi disruptif teknologi itu adalah bahwa dengan adanya perkembangan teknologi yang terjadi hari ini, dalam beberapa hal dianggap bisa mengancam eksistensi atau keberadaan umat manusia gitu ya. Dengan adanya pekerjaan-pekerjaan yang dialihkan ke otomatisasi dan lain sebagainya, sehingga kebutuhan lapangan kerja terhadap manusia itu menjadi semakin menurun. Nah, tetapi kalau kita berbicara mengenai filosofi dari Society 5.0, itu justru sebaliknya, bahwa eksistensi dari teknologi itu bagaimana caranya bisa mendorong terkait dengan kesejahteraan umat manusia. Jadi bagaimana kita bisa memposisikan peran teknologi itu sebagai supporting. Dan kita senantiasa menempatkan manusia sebagai aktor utamanya. Nah, kaitan dengan hal tersebut tentunya mudah-mudahan melalui momentum hari ini kita bisa menguatkan kembali kerjasama ITG dengan berbagai pihak, baik itu dengan pemerintah Kabupaten Garut. Di sini ada Pak Jujun. Pak Jujun, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi secara lebih jauh juga kepada rekan dari Naraloka, Pak Dr. Ramadhani. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi momentum bagi kita semua ke depan untuk meningkatkan eskalasi dari kerjasama yang kita bangun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kemudian marilah kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini webinar From Waste Management to Healthy Communities dengan tema Addressing Stunting through Sustainable Waste Processing System dibuka. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut kepada Bapak Jujun Julian Syah MT. Segala kehormatan, saya persilakan. Pilih minum. 1, 2, 3. Pilih minum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Rektor ITG Bapak Dr. Helmi Aulia MT. Yang saya hormati Ibu Livi dari Naraloka. Yang saya hormati para peserta webinar dari ITG dan khususnya yang akan melakukan kuliah kerja nyata di Kecamatan Bayongbong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertatap muka dalam webinar ini walaupun kita dalam media Zoom ya. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian, saya Jujun Juansa Muhakim sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut. Pada kesempatan hari ini, saya mohonkan maaf atas ketidakhadiran saya di acara webinar ini, tetapi mudah-mudahan melalui Zoom ini saya bisa memberikan beberapa pesan kepada adik-adik sekalian yang akan melakukan kuliah kerja nyata. Mudah-mudahan nanti di tempat kuliah kerja nyata ini bisa mengabdikan diri kepada masyarakat dan bisa mengimplementasikan apa-apa yang sudah didapatkan di bangku kuliah yang sudah dilaksanakan selama ini. Adik sekalian, dalam tema dari webinar ini adalah bagaimana pengurangan kita dalam kegiatan atau yang berdampak terhadap temanya adalah stunting ya. Jadi dari sisi lingkungan hidup tentu saja ini menjadi hal yang sangat erat kaitannya dengan stunting ini, karena stunting ini bukan saja berdampak terhadap kesehatan dan tentu saja ada hal-hal lain yang memang harus diperhatikan ya.
Jadi seperti halnya bahwa lingkungan hidup tentu saja sesuai dengan indikator kinerja utamanya adalah indeks kualitas lingkungan hidup, baik itu air, udara maupun tutupan lahan. Juga ada hal yang lebih penting adalah terkait dengan pengolahan persampahan. Nah, ini tentu saja pengolahan persampahan sangat erat kaitannya dengan bagaimana upaya kita untuk ikut serta ya mengatasi terkait dampak stunting ini. Kebersihan adalah merupakan satu investasi bagi kita untuk ke depan, bagaimana bahwa kebersihan akan memberikan satu dampak kesehatan bagi ke depan, baik diri kita maupun anak cucu kita ke depan. Bahwa kita tidak akan sadar bahwa nanti dengan kitanya tidak peduli terhadap kebersihan di saat ini, itu sangat besar dampaknya di masa yang akan datang gitu kan. Sampah di Garut tentu saja potensi timbulan sampah sangat besar, yaitu hampir 1.200 ton per hari yang harus dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi kita hanya baru melakukan upaya pengolahan sampah hanya 30%-nya, jadi baru sekitar 300 ton per hari yang baru kita kelola, baik itu mulai pengambilan atau pengangkutan ke TPA maupun upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh bank sampah dari teman-teman yang ada di bank sampah unit. Sampah ini tentu saja kita juga baru melayani dari 300 ton tersebut adalah baru 13 kecamatan, dan itu pun baru di sekitar perkotaan ya. Jadi masih banyak PR kita yang belum bisa kita lakukan gitu ya, untuk upaya bagaimana pengolahan sampah ini bisa ditangani dengan baik. Karena sebagaimana ketahui banyak dampak pencemaran, kemudian dampak terhadap kesehatan yang bisa mempengaruhi tingkat kesehatan kepada kita semua. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan upaya pengurangan stunting, pengurangan dengan sampah ini sangat penting ya. Pengurangan lewat bagaimana kita mengolah limbah B3-nya, bagaimana kita melakukan upaya pemilahan sampahnya. Tentu saja ini juga akan berdampak tadi adalah pengurangan dampak pencemaran daripada sampah itu sendiri, yang tentu saja implementasinya adalah konsekuensinya terhadap yang namanya stunting gitu kan. Dengan tidak hanya dengan bahwa pemberian protein gitu ya, bahwa tentu saja bahwa keberadaan sampah ini akan sangat penting kalau misalnya kita lakukan secara bersama-sama gitu kan. Karena tentu saja tugas hanya bukan saja tugas LH gitu ya untuk melakukan pengelolaan sampah ini, tapi tugas kita secara individu, RT, RW, kemudian juga desa, termasuk pemerintahan daerah dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup. Kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari rekan-rekan sekalian, tanpa bantuan dari sekalian bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Karena yang kita ketahui bahwa yang namanya tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang, dan tentu saja partisipasi masyarakat terhadap sampah ini tentu saja ini menjadi PR kita. Dan saya kira bahwa rekan-rekan yang akan melakukan upaya KKN ini tentu saja membawa misi ya, misi bagaimana bahwa di dalam KKN ini memberikan dampak yang signifikan khususnya terkait dengan pengurangan stunting. Dan dari sisi pemilahan atau upaya pengolahan sampah ini tentu saja sangat besar seperti tadi yang saya sampaikan gitu kan. Saya berharap bahwa rekan-rekan, teman-teman, adik-adik semua termasuk masyarakat ikut serta ya di dalam memberikan satu edukasi ya kepada masyarakat. Apalagi misalkan ini KKN ini kan sangat besar kesempatannya untuk memberikan satu edukasi atau literasi kepada masyarakat, bagaimana masyarakat akan lebih tahu, akan mendapatkan lebih informasi yang benar bagaimana itu mengolah sampah gitu ya. Jadi dengan memberikan bagaimana itu sampah dikelola, dari mana atau sampah organik itu akan dibuat seperti apa, anorganik dibuat seperti apa, itu juga itu sangat penting. Oleh karena itu kami berharap gitu kan kepada rekan-rekan atau adik-adik yang akan melakukan KKN, tolong bawa bantu dari Dinas Lingkungan Hidup dalam mengurangi sampah yang ada di masyarakat ini melalui edukasi yang nanti rekan-rekan akan lakukan pada saat melakukan kuliah kerja nyata. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat melaksanakan KKN dan mohon maaf atas kekurangan
Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut yang telah memberikan sambutannya. Baik, Sobat Sisponder semua, sampailah kita kepada acara inti, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi absensi pada kolom chat via Zoom maupun live streaming di Institut Teknologi Garut. Baiklah Sobat Sisponder, kami lanjutkan kembali. Tapi sebelum itu, kami akan ingatkan untuk semua Sobat Sisponder yang pastinya hari ini akan mendapatkan banyak sekali ilmu yang luar biasa. Relationship, Etymological Society of Korea, Ecological Society of Japan, dan Perhimpunan Etymologi Indonesia. Pendidikan pada tahun 2020 di Institut Teknologi Bandung, Professional Engineer. Pada tahun 2009, Kanazawa University, PhD in Natural Sciences and Technology. Pada tahun 2004, Kanazawa University, MSc in Natural Sciences and Technology. Pada tahun 2003, Bandung Institute of Technology, MSc Biological Sciences. Pada tahun 2000, Bandung Institute of Technology, BA in Biological Sciences. Professional appointment pada tahun 2020 to present Telkom University. Pada tahun 2018 to present Sumatera Institute of Technology. Pada tahun 2017 to present Sumatera Institute of Technology. Pada tahun 2011 to present Bandung Institute of Technology. Beliau juga sebagai dosen semester 1 pada tahun 2021-2022 di institusi SITH ITB dan juga Biologi ITERA. Pada semester 2 tahun 2020-2021 SITH ITB dan juga Biologi ITERA. Semester 1 pada tahun 2020-2021 SITH ITB dan juga Biologi ITERA. Baiklah, Sobat Sisponder semua, hari ini udah siap ya untuk menerima materi dari narasumber kita yang kompeten. Kita akan mengetahui lebih jauh tentang bagaimana cara mengatasi stunting melalui sistem pengolahan limbah berkelanjutan. Oke, Sobat Sisponder semuanya, webinar kali ini akan menjelaskan tentang mengatasi stunting melalui sistem pengolahan limbah berkelanjutan.
bertujuan untuk membahas bagaimana pengolahan limbah yang berkelanjutan dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah stunting di masyarakat. Baiklah, kepada narasumber kita, Bapak Dr. Ramadhani Eka Putra MSI. Dengan segala kehormatan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada saya untuk belajar bersama dengan yang muda-muda nih yang akan jadi penerus bagi kami ini. Suara saya terdengar dengan baik? Ya, terdengar Pak, terdengar. Apakah suara saya terdengar oleh kalian? Terdengar Pak. Jelas Pak. Oke, ya. Jadi terima kasih, topiknya berat, yaitu tentang stunting. Cuma saya akan coba lihat dari sudut pandang yang lain, dan ini karena di sistem informasi, jadi nanti saya akan coba berikan beberapa contoh yang mungkin bisa jadi inspirasi bagi sistem informasi bagaimana mengintegrasikan antara pengolahan limbah dengan menangani salah satu masalah besar dunia di tahun 2030 dimulainya. Jadi kita tinggal punya waktu 7 tahun lagi sebelum masalah besar ini mulai muncul dan puncaknya di 2050. Nah, saya akan mulai dari yang pertama, itu adalah masalah utama lingkungan di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini ada sekitar 10 masalah utama lingkungan di Indonesia, dari pemanasan global, pencemaran udara, lalu ada rusak ekosistem laut, air bersihnya masalah, kerusakan hutan, dan segala macam. Jadi di antara semua ini yang paling besar itu adalah sampah, di mana 40% itu masalah lingkungan Indonesia itu disebabkan oleh sampah. Dan percaya atau tidak, Indonesia itu nomor 5 di dunia untuk produksi limbah. Jadi kita sudah mengalahkan beberapa negara maju khusus untuk produksi sampah. Dan ini unik karena sebenarnya kalau kita lihat karakter budaya Indonesia itu sebenarnya tidak begitu banyak menghasilkan sampah sebenarnya. Nah, kenapa sampah itu jadi masalah besar sebenarnya? Nah, pertama itu adalah yang sering kita luput tuh sebenarnya sampah itu adalah bencana. Jadi kalau misalnya sampah ini tidak dikelola dengan baik, dia adalah cikal bakal dari banyak bencana. Jadi misalnya yang sederhana itu kalau di Tumpuk, mungkin kemarin sempat ada yang viral ya, orang yang buang air terus nyalain korek terus meledak gitu ya di Sulawesi. Nah itu adalah hasil dari limbah organik yang berubah menjadi metan. Nah kita tidak bicara yang di sampah septic tank, tapi kita bicara di sampah yang TPA. Jadi pada saat sampah organik itu ditumpuk di TPA, mereka akan menghasilkan gas metan. Dan gas metan ini bisa memicu kebakaran yang jelas langsung, tapi yang lebih berbahaya lagi adalah mereka akan berurusan menjadi salah satu penyebab utama dari gas rumah kaca. Gas rumah kaca banyak, makin banyak sinar matahari dipantulkan ke bumi, makin panas sekarang. Jadi kalau pemanasan global itu semua bisa dirunut kembali dari terjadinya tumpukan sampah. Jadi mereka menghasilkan gas rumah kaca. Yang kedua, hasilnya kalau tidak dikelola dengan baik, yaitu mereka akan menghasilkan cemaran air yang dikenal istilah lindi. Jadi lindi itu sudah isinya logam berat, bakteri, mikroorganisme yang berbahaya bagi kesehatan manusia, dan macam-macam. Dan berikutnya yang paling umum adalah banjir. Nah, banjir menyebabkan tumpukan sampah di saluran air, membendung dan jadi masalah luapan air yang itu menjadi cikal bakal banjir. Dan setelah air itu rusak, kalau misalnya dia kena sampah kan rusak tuh, sungai orang nggak mau lagi, sungai nggak mau, danau nggak mau. Apa yang dilakukan oleh orang? Ya dilakukan oleh orang ngebor, dibor airnya ambil air tanah, muncul masalah baru lagi, yaitu lahannya turun. Jadi dari masalah simpel sederhana sampah ini bisa merundut kemana-mana. Itu dari sampah. Nah, berikutnya adalah penyakit. Nah, penyakit ini karena sampah itu adalah makanan bagi makhluk hidup lain, maka mereka berpotensi untuk menyebarkan penyakit. Jadi terutama
bakteri yang merugikan bagi manusia. Jadi misalnya contoh di sini dulu waktu abad pertengahan di Eropa itu ada namanya penyakit namanya Black Death. Black Death ini disebarkan oleh kutu di tikus. Ya, jadi kutu di tikus ini disebarkan, lalu tikus itu hidup di sampah. Nah, terus ada juga demam berdarah. Demam berdarah juga disebarkan oleh unik hasil penelitian terakhir itu bahwa nyamuk demam itu suka untuk menerapkan telur di wadah yang berkilat. Jadi seperti bekas makanan itu kan suka ada air tuh. Nah, dia suka di situ. Dia suka menaruh telur di situ, berkembang biak karena lebih cepat prosesnya. Kemudian nanti dia akan menghasilkan nyamuk dewasa yang menjadikan penyebar demam berdarah. Jadi kualitas air juga sudah tadi dan melepaskan senyawa yang tidak menyenangkan ke udara. Jadi simple. Jadi kalau kita misalnya mungkin sini ada istilah nama butterfly effect. Jadi kalau kita membuang sesuatu di satu lingkungan tidak semestinya itu akan menyebabkan efek kemana-mana, tapi ujungnya malah balik lagi ke kita. Jadi seperti itu. Nah, terus berikutnya kesejahteraan. Jadi biaya ngurus sampah itu besar. Jadi kalau ini ada hasil hitungannya, nanti kita 2 tahun lagi nih, sampai di 2025, Indonesia itu masuk ke mana ya? Anggaplah di sini lah, upper middle income country atau lower middle income country. Jadi biaya untuk mengurus sampah, masuk sampai ke TPA itu sekitar ditotalkan seluruh dunia itu sekitar 84,1 miliar US dollar. Jadi kira-kira bisa membayar utangnya Indonesia nih, seluruh utang Indonesia itu bisa kalau nggak salah itu 20 kali dibayar. Jadi dibayar aja gitu. Nanti Indonesia punya utang 20 kali utang yang sama bisa dibayar sama ini. Hanya 1 tahun. Jadi segitu besarnya biaya itu. Jadi bayangkan kalau angka sebesar itu dialihkan jadi yang lain. Misalnya dialihkan untuk ke kalian misalnya, untuk bantu setiap mahasiswa seperti kalian, udah deh nggak usah bayar kuliah. Jadi anggaplah uang kuliah kalian, let's say 10 juta. Jadi kalian itu bisa gratis gitu. Semua satu Indonesia bisa gratis, bisa kuliah gratis, semua dikasih sama. Jadi kalau angka ini bisa dialihkan yang lain. Jadi ini beban buat negara dan nanti merembet ke kita. Bebannya ke kita, nanti dibebankan ke masyarakat. Kalau nggak sanggup kan, udah dikasih ke masyarakat. Jadi akhirnya bayangkan kita membuang-buang biaya sekitar itu karena kita tidak melihat limbah ini sebagai sesuatu yang bisa di-manage dengan baik. Nah, lalu muncul pertanyaan, jadi sampah itu masalah atau berkah sih sebenarnya? Jadi sekarang banyak orang melihat ada satu kalimat yang mengatakan bahwa sampah seseorang itu adalah harta buat yang lain. Jadi sebenarnya sampah itu adalah sumber daya yang sudah diambil manfaatnya, dia masih ada sisanya. Nah, nanti di bagian belakang nanti kita akan lihat bagaimana sih tahapan untuk mengelola sampah itu sampai benar-benar udah nggak ada manfaatnya lagi. Jadi dan mohon izin nanti webinar ini saya akan nanya sesuatu kepada kalian, kita akan buat sesi diskusi sederhana aja terkait beberapa ide yang bisa kalian munculkan dari webinar ini. Jadi yang pertama adalah bagaimana orang melihat bahwa waste to economy. Jadi si orang, kalau kalian perhatikan di Indonesia itu pemulung itu yang tukang ngepul sampah itu kaya sebenarnya. Jadi mereka melihat bahwa sampah itu sebagai resource untuk sebagai sumber ekonomi. Jadi saya ambil kira-kira seperti ini. Jadi kira-kira sampah plastik itu komposisinya sekitar 16%. Jadi kalau dihitung totalnya sekitar 10 juta. Ya, 10 juta ton. Nah, anggaplah perusahaan recycle itu membayar itu hanya Rp1. 1 kilogramnya. Rp1. Jadi ton ya. Jadi 1 ton itu 1.000. 1.000 kemahalan deh, 100 perak aja deh 1 tonnya. Kalikan 10 juta. Kalau kalian bisa mengakses, sama bisa mengakses semua itu, 100.000, anggaplah 1 juta. Rp100 per kilo, kalian dia punya akses ke 1 juta ton sampah plastik aja nih.
sehari. Jadi sehari dia dapat 100 juta. Jadi itu adalah karena dia jadikan bahan baku untuk produk lanjutan. Jadi contoh itu sampah itu sebenarnya ada 7 jenis sampah. Jadi dari general waste, terus yang mixing, yang kering, lalu ada sampah makanan, ada yang gelas, ada yang liquid, cairan. Di beberapa negara liquidnya jadi cairan. Jadi kalau misalnya kalian ke negara Jepang itu dia punya sendiri untuk liquid, karena dipakai nanti diekstrak lagi oleh mereka untuk dijadikan air bersih. Terus elektronik, jadi kalau misalnya kita buang HP, sebenarnya di HP kita itu ada materi yang bisa diambil, misalnya litiumnya, aluminiumnya, atau bahkan ada emas, platina, itu bisa diambil, dan tekstil. Jadi ini 7 jenis sampah yang punya nilai ekonomi. Jadi misalnya contoh di ini, sorry, Adidas itu, kalau kalian beli Adidas yang baru, mereka tuh banyak produk-produk yang upcycle. Jadi si plastik yang dari pantai dikumpulkan, dihancurkan, jadi bantalan baru buat solnya. Misalnya, atau nggak usah jauh-jauh deh. Beberapa kalau kalian ke IKEA atau apa, itu nanti fabrik cat yang dipakai untuk bantalan itu sebagai misal biasanya kalau kalian perhatikan misalnya 40% plastik. Banyak seperti itu. Jadi bahwa sampah itu sebenarnya adalah punya nilai ekonomi, bisa dijual langsung. Coba sebagian besar ini adalah sampah-sampah yang anorganik. Jadi anorganik itu punya nilai ekonomi. Jadi dan mereka menghidupkan ekonomi. Jadi dari pemulung ke pengepul, pengepul jadi nanti pengepul lebih besar lagi, pengepul ke pabrik. Jadi itu ada nilai ekonomi masing-masing tahap. Jadi kalau kalian mau serius, ini bisa ini. Jadi contoh perusahaan Indonesia yang kayak gini, misalnya contoh Waste for Change, Octopus, atau Duitin, nah, model-model kayak gitulah startup yang ada di Indonesia yang memanfaatkan itu. Tapi mereka sebagian besar memanfaatkan adalah plastik, masih plastik. Iya, electronical waste setahu saya masih belum ada di Indonesia, setahu saya. Dan ini adalah sampah yang lumayan besar dan makin tahun makin gede karena kita makin banyak tergantung dengan elektronik. Dan ini dia bisa mengurangi waste, artinya sebagian biaya pengolahan akan bisa dipakai yang lain, terus dia bisa menstimulasi bisnis. Jadi ambil contoh misalnya kalian punya usaha untuk dengan sistem informasi kalian tahu bagaimana menghubungkan antara sisa ban bekas kepada perusahaan yang butuh ban bekas tersebut. Jadi misalnya untuk bantalan rem atau apa, nah itu yang bisa di-linkkan oleh kalian sebagai sistem informasi. Dan sebagai hub-nya itu lumayan besar. Jadi itu akan membonuskan bisnis-bisnis baru. Jadi dan dari bisnis baru itu muncullah sambutan kerja baru. Jadi banyak ya. Jadi jangan cuma terpikir plastik, tekstil itu belum dimanfaatkan. Tekstil itu masih banyak. Jadi kalau orang buat kalian bisa buat serat, yang baru malah soal itu biasa dipakai untuk pad yang menstruasi pad, misalnya untuk bungkus luka atau apa yang tekstil itu bisa dipakai seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini yang kaitan dengan kita waste to food. Jadi ini dari waste masukkan ke salah satu metode. Jadi ini yang saya dipakai adalah digambarkan adalah menggunakan larva serangga itu menghasilkan pakan tempat ternakan, dan juga pupuk untuk pertanian urban. Jadi nanti ini akan dibuat di tempat masing-masing, di sistem komunal atau sistem rumah tangga, hingga mereka bisa menghasilkan bahan makanan, bisa diambil sendiri, konsumsi sendiri, atau dijual. Dan dijual itu dapat uang, dan uangnya bisa dipakai untuk memberi makanan bagi mereka. Dan ini sudah dipakai di Garut sudah mulai, Sumedang sudah ada, di banyak di Tasik juga sudah. Jadi ini sudah mulai berjalan sistem waste to food-nya. Jadi bagaimana itu orang bisa menghasilkan makannya sendiri dari limbah yang dihasilkan. Dan ini bisa mengurangi cukup besar limbah yang dikirimkan ke TPS dan TPA. Dan ini berikutnya adalah waste to energy, itu adalah yang mungkin kita banyak dengar tentang biogas dan biomasa yang digunakan dibakar untuk menghasilkan energi. Jadi sama ini waste juga dikumpulkan, dimasukkan ke salah satu institusi yang akan mengolah ini menjadi energi. Nah, ini yang paling terakhir, yang paling susah. Sampai sekarang belum 100% sukses.
Jadi adalah waste to welfare. Jadi waste to welfare ini adalah kombinasi semuanya. Jadi bagaimana si sampah ini itu mendorong pada kesejahteraan. Kesejahteraan itu definisinya tidak hanya masalah uang. Jadi kesejahteraan itu adalah bisa uang, bisa kesehatan yang lebih baik, tercegah dari bencana, atau mendapatkan aspek rekreasi, pendidikan. Jadi ujungnya ini adalah fungsi yang konsep ini adalah yang terbesar itu adalah ini, community welfare. Jadi untuk di Indonesia ini yang paling ditunggu karena Indonesia terkenal dengan gaya gotong royong. Jadi bagaimana kita menghasilkan, memunculkan kembali gaya gotong royong tersebut, bekerja bersama, mendapatkan benefit bersama. Hingga akhirnya ujungnya kita bisa mengkonservasi resource yang kita miliki. Karena makin banyak orang, semakin banyak resource yang dibutuhkan. Nah, ini adalah gambaran tentang SAP. Sekarang saya akan masuk kepada topik kita adalah tentang nutrisi. Mohon izin saya tidak hanya bicara tentang stunting, tapi saya akan bicara tentang nutrisi secara lebih besar. Jadi tahun 2030 itu kita punya target adalah FAO sudah menghitung nih, sudah dihitung oleh dia, ternyata sekitar 2030 itu 840 juta orang itu akan kelaparan, lapar, jadi nggak punya makanan. Dan itu jadi tantangan besar karena makin sekarang makin banyak orang pindah dari desa ke kota. Alasannya banyak, pekerjaan lebih baik, eh, akses terhadap berbagai hal lebih baik, pendidikan lebih baik, ya, jadi banyak yang lebih baik. Jadi malah itu banyak negara berusaha untuk membuat desa itu jadi lebih nyaman. Jadi misalnya desanya dikasih sekolah yang bagus, kasih universitas, kasih sumber listrik yang bagus, kasih hiburan segala macam. Berusaha untuk itu supaya nggak pindah ke kota. Kenapa? Karena 2050 ini ditakutkan 80% penduduk dunia itu ada di kota. Jadi desa ditinggalin. Saya tinggalin, nggak ada makanan kita nih. Nah, bagaimana kita mengatasi hal ini? Nah, sebenarnya masalah utama itu adalah bukan masalah makan. Jadi masalah utama dunia itu adalah nutrisi. Jadi ini. Eh, kita selalu bicara tentang stunting dan bicara itu jadi topik utama yang di bagian sini. Stunting itu problemnya adalah di 1000 hari pertama. Jadi pada saat habis dilahirkan, anak itu harus dapat nutrisi yang baik. 1000 hari. Dan ini nanti aksesnya kepada ibunya. Jadi bagaimana ya ibunya, dan biasanya cara terbaik adalah menggunakan ASI. Diberikan masukan ASI kepada anak tersebut hingga dia bisa tumbuh dan baik selama 1000 hari pertama. Dan biasanya setelah 90 hari, 3 bulan, beberapa bulan, anak itu sudah impasi. Sudah mulai makanan pengganti ASI. Nah, yang pasal itu di makanan pengganti ASI-nya. Jadi muncul masalah baru. Karena yang dikasih adalah makanan yang murah, kalori tinggi, gizinya nggak seimbang. Jadi, misalnya ambil contoh gini, orang paling suka memberikan makanan bagi anak itu adalah makanan di processing. Jadi misalnya biskuit, atau roti kering, atau apa. Karena itu suka, makanannya rasanya baik, rasanya enak gitu ya, punya garam tinggi, punya flavor yang baik, yang kaya hingga anak-anak itu suka dengan itu. Nah, itu jadi problem karena nutrisinya nggak banyak. Nutrisinya itu sedikit karena sudah bayangkan gitu. Kalau makanan processing itu seperti kalian meres santan, terus meres santannya yang ke-10 kalinya. Karena dia tahap pertama diambil satu, itu yang terbaiknya. Jadi kayak orang buat jus, di jus, dapatkan jusnya, terus nanti si jusnya itu diencerin lagi sama dia, supaya lebih banyak hasilnya. Sudah diencer, oh rasanya nggak ada nih, tambahkan sesuatu, jadi rasanya muncul. Terus rasanya muncul, volume dinaikin, tambahkan air, naik airnya. Nanti akhirnya kandungan nutrisinya makin kecil, makin kecil, makin kecil. Di ujung itu kecil sekali. Dan itu kenapa dilakukan seperti itu? Supaya biayanya murah. Sorry, saya lupa. Supaya biayanya murah.
makanan murah itu identik dengan gizi rendah. Nah, ini jadi hal penting karena untuk masalah makanan itu ada 3 hal yang mempengaruhi. Pertama adalah apakah orang tersebut punya uang dan bisa membelinya. Jadi bisa jadi dia nggak punya uang, jadi nggak bisa beli. Yang kedua, uangnya punya, tapi barangnya nggak ada. Itu yang kedua. Yang parah yang ketiga, uangnya ada, barangnya ada, dianya nggak mau. Jadi itu tantangannya larinya ke sistem informasi. Bagaimana orang bisa tahu itu? Bagaimana orang bisa tahu makanan yang berkualitas atau tidak? Bagaimana dia bisa tahu alur dari si pergerakan barang ini? Kalian bisa punya ide, misalkan kenal dengan blockchain. Blockchain itu dilahirkan sebenarnya asal supaya orang bisa tahu kualitas makanan saya bagus atau tidak. Nah, ini dari situ sebenarnya. Bukan masalah ini dari si daerah itu, Pertamina dibantu atau tidak, itu turunannya. Masalah utamanya cuma satu, kualitas itu terjaga nggak dari si tempat diproduksi sampai di ujung, sampai ke dia. Muncullah blockchain. Lalu muncul sistem logistik. Kenapa sistem logistik muncul? Untuk menjaga juga sama itu. Kualitas sampainya sama, bagus atau tidak, sampai ke kita. Gitu. Nah, jadi 1000 hari pertama. Jadi dikasih makanan pasti, terus nanti jadi masalah karena sebagian besar itu orang nggak mau beli, atau dia nggak tahu makanan yang baik itu apa. Jadi makanan baik itu, pokoknya yang ada aja deh, yang anak saya senang, gampang gitu, seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena satu, mereka nggak tahu. Uh, 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 Mungkin saya mau nanya deh. Uh, saya mau nanya sesuatu. Menurut kalian makanan snack yang bagus buat anak-anak apa sih? Boleh tahu nggak? Ada yang mau menanggapi? Yang bagus apa? Snack yang bagus. Romina, bagus nggak Pak? Ya. Apa? Romina. Romina, ya. Romina bagus. Cuma semua orang bisa beli nggak? Enggak, harganya. Enggak. Ya, harganya mahal kan? Ya. Jadi sekarang snack tradisional Indonesia yang bagus apa? Yang dilupain orang. Misalnya, contoh. Dulu menurut kalian ini bagus nih, snacknya bagus. Menurut kalian ada snack Indonesia yang bagus nggak? Yang modern boleh, tradisional boleh. Nah, kan, ada yang tahu. Gorengan bagus nggak? Enggak. Enggak, oke. Gorengan nggak bagus. Tapi orang suka nggak? Anak-anak suka nggak makan gorengan? Suka. Suka. Suka karena apa? Murah, bukan? Murah dan kenyangin kan? Ya, murah dan mengenyangkan. Terus kalau ditanya, mau makan pure nggak? Jus nggak? Oh, mahal, Pak. Harganya saya nggak sanggup. Tapi kan pernah tahu namanya, kalau kita di Jawa Barat, itu ada namanya kacang rebus, pisang rebus, ubi, itu dilupain orang. Jadi itu akhirnya kenapa mereka ingat? Karena satu, mereka nggak tahu itu baik, dan informasinya nggak sampai. Kalau misalnya kalian disuruh bilang, menurut kalian lebih sehat mana? Saya mau nanya ya, antara karedok dengan sesa salad. Saladnya orang bule. Kan yang sering kan saladnya orang bule tuh dikasih saus macam-macam. Menurut kalian itu dibandingkan karedok, atau nggak usah itu deh, di lotek lebih enak, lebih sehat yang mana? Boleh tahu nggak? Menurut kalian apa yang orang biasa dimunculin? Oh, makan ini, makan kale, jus salad, itu apa? Mana yang lebih baik? Oke, atau saya ganti deh. Menurut kalian jengkol dibandingkan daging sapi mana lebih bagus? Ayo, silakan. Pikir, ngomong aja, saya nggak ada nyalahin. Jengkol dan daging sapi, mana yang lebih baik? Jengkol, Daging sapi, Pak. sudah banget. Daging, kenapa? Mana? Gimana? Jengkol atau daging sapi? Silakan aja, Daging bebas sapi, aja. Ini Pak. kan webinarnya. Yang mana? Daging sapi. Daging sapi. Ya. Ya, daging sapi. Ya, daging sapi kandungan proteinnya itu adalah kira-kira daging sapi terbaik ya, yang itu Wagyu.
Itu sekitar 25-35%. Nah, jengkol rendah. Dia kandungan kalori itu hanya maksimal 20%. Cuma untuk harga daging sapi, 1 kilogram daging sapi, Wagyu itu bisa membeli jengkol itu bisa sampai 2-3 kilo. Jadi, dan kelebihan jengkol adalah dia punya serat. Dia punya serat dan dia punya beberapa asam lemak yang tidak dimiliki oleh daging sapi. Jadi, sebenarnya murah kalau dihitung dari nutrisi itu. Jadi, saya misalnya ambil contoh waktu saya dulu kuliah, orang mengatakan ibu hamil bagusnya dikasih apa? Susu. Untuk sumber kalsium apa sih biasanya kalau ibu hamil? Kan starting dari hamil ya. Untuk ibu hamil bagusnya dikasih apa? Susu bagus nggak? Susu. Bagus, Pak. Misalkan susu ya. Nah, sekarang kalau gantinya sumber kalsium selain susu apa menurut kalian? Menurut kalian apa nih pengganti sumber kalsium pengganti susu apa nih yang murah meriah? Apa? Murah dan gampang. Dan itu ternyata jauh lebih hebat dari susu. Iya. Jadi kalau misalnya kalian mau punya anak, itu disarankan bahkan sampai para dokter di Jepang menyarankan itu. Sekarang. Orang Jepang menyarankan itu. Lebih baik dari susu, di mana sebagian besar orang itu nggak bisa minum susu. Oke. Kira-kira apa? Nah, atau ikan teri nggak? Tahu. Ikan teri itu kandungan nutrisinya jauh lebih baik daripada susu. Nah, jadi masalah obesitas, stunting itu adalah masalah gizi buruk. Jadi bagaimana yang kita lakukan adalah bagaimana supaya anak itu bisa tercukupi gizinya dalam makanan yang ada di kita. Jadi kalau kalian ingin nanti membuat sistem ini, jadikan sesuatu itu yang mudah diproduksi secara lokal. Jadi kalau misalnya nanti mengolah limbah, nanti ada ceritanya beberapa cara untuk mengolah ini supaya bisa mengatasi stunting. Jadi stunting 100.000 hari ya. Nah, 100.000 hari muncul kedua, gizi buruk. Kalau stunting itu kalau sudah kejadian nggak bisa dirubah. Udah kejadian kan di awal, settingan awal. Gizi buruk ini masih bisa dirubah. Jadi gizi buruk sama, ini kalau stunting diukur dengan tinggi badan, kalau gizi buruk diukur dengan berat badan. Jadi kalau berat badannya kecil, wah, ini masalah gizi buruk. Ada satu lagi yang baru, obesitas. Ini FAO menyatakan 3 ini adalah masalah nutrisi dunia. Jadi kita fokus ke stunting, itu boleh. Jadi bagaimana mengatasi stunting, dan bagaimana menjadikan makanan yang murah dan bergizi bagi orang. Dan caranya bisa melalui pendekatan bagaimana kita mengolah limbah. Nah, lalu ada gizi buruk, ini yang suka dilewatkan, kan dianggap sudah selesai. Tapi ini jadi masalah karena ini nanti beralih kepada tingkat kecerdasan. Dan yang ketiga ini yang dianggap yang berbahaya. Karena di kita itu kadang lihat anak kecil gemuk itu, wah itu keren, bagus, sehat. Tapi sebenarnya itu nanti menuju pada obesitas. Saya udah kena obesitas karena saya hobi makan berkualitas rendah, kalori tinggi, dan karena nutrisinya tidak seimbang. Ini dunia bermasalah dengan ini. Kenapa masalahnya? Karena itu akan memicu pada penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes. 3 penyakit pembunuh utama dunia sekarang justru bukan karena kelaparan, tapi karena kebanyakan banyak orang yang gemuk gitu ya. Sebagian besar mengatakan ini karena masalah tidak beraktivitas, ya itu menyumbang 40% dari kegemukan, tapi masalah utamanya adalah masalah nutrisi. Jadi nutrisi yang diambil di konsumsi orang obes itu biasanya tinggi kalori, rendah protein, dan kandungan seratnya rendah, vitaminnya rendah. Dan itu ya umum lah kita kayak cireng, gorengan, semua yang manis-manis, minuman manis, tepung-tepungan itu jadi masalah utama untuk ini. Nah, oke, kita akan lihat sebenarnya masalah stunting dan gizi buruk, sudah obesitas itu masalah cuma satu, food waste dan food loss. Indonesia itu rata-rata orang Indonesia itu membuang sekitar 300 kg makanan per tahun, rata-rata. Jadi menempatkan kita di urutan nomor 2 dunia setelah Saudi Arabia. Jadi agak ironis ya untuk orang itu yang duduk yang dominan muslimnya, ya di mana mubazir itu nggak boleh sebenarnya.
Tapi justru kita banyak membuang limbah makanan. Limbah makanan ada dua jenis, food waste dan food loss. Nah, sampai sini sebelum saya masuk kepada aplikasi, apakah ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Santai aja, ya, saya orangnya susah serius, di kampus juga serius, dan eh, apa? Saya senang kalau banyak yang nanya, ya. Ikan sarden. Oh ya, keren. Ikan sarden, sayur, kacang-kacangan. Oh, pengganti kalsium ya. Dan kalsium itu makanan laut. Ikan teri, ikan asin. Sepat asin, nah itu bagus untuk itu. Cuma jangan yang banyak asin. Oke, silakan. Apakah ada yang mau bertanya sebelum saya masuk ke intinya seperti apa? Solusinya apa? Silahkan bagi para peserta yang ingin bertanya, boleh on cam dan juga raise hand terlebih dahulu Oh ya. ya, saya bagaimana sih nanti penting sepentingnya tidak makan gizi yang ada pada yang penting anak makan banyak. Oke. Cara ngatasinya adalah coba dikasih makanan baru yang anaknya juga mau banyak makan tapi gizinya ada. Eh, jadi contoh gini, eh, yang umum yang makanan orang suka makanan itu ada triknya. Kalau tempat yang panas dia akan suka makanan asam. Jadi misalnya tempat itu panas, dia akan suka makanan yang agak-agak asam. Jadi bagaimana cara supaya makanan, jadi yang dimasukkan adalah sesuatu menyebabkan rasa asam itu muncul. Jadi bisa asam Jawa, buah buah asam ya, atau bisa jeruk nipis. Nah, itu adalah makanan ada gizinya. Eh, itu yang pertama. Jadi melihat karakteristik manusia. Kalau setempat panas, dia akan suka makan agak asam. Lalu yang kedua adalah eh, makanan banyak itu adalah masalah anak itu suka lihat bentuknya. Jadi sebagian besar orang makan dengan mata. Nah, atau yang pilihan lain adalah merubah makanan yang klasik. Jadi misalnya gorengan, cuma tepung digoreng. Nah, sekarang bisa nggak dimasukkan, ditambahkan sesuatu, kasih kacang dikit. Nah, jadi mulai disisipkan sedikit-sedikit. Seperti itu. Dan satu lagi, orang Indonesia sebenarnya masalah cuma satu, masalah harga. Jadi kalau kita bisa menghasilkan makanan yang harganya murah dan dan mau bisa dimakan, itu biasa akan laku. Jadi balik ke makanan tradisional kita yang biasa relatif murah. Jadi misalnya eh, kolak itu keren. Di sini ada yang tahu nggak kalau singkong bisa dibuat kolak? Pernah Tahu makan Kak? kolak singkong nggak? Oh ya, coba itu. Pernah ya makan kolak singkong? Ya. Jadi mas tambahkan di singkong itu, di kolak singkong itu sesuatu yang baru, kacang, sayur. Jadi makanan yang baik itu nggak harus sayur. Kacang itu bagus. Kacang bagus, murah lagi. Kacang merah, kacang tanah. Tambahkan di situ. Irisan buah, kasih di situ. Nah, jadi sesuatu yang orang, oh ini makannya pasti enak. Kolak tuh semua orang bilang enak. Tapi pernah ada nggak orang buat kolak isinya alpukat misalnya? Nggak, enaknya kolak, kan nggak perlu makanan matang. Buah matang itu nggak butuh. Karena ditutup oleh gula arennya ya. Gula merah yang masuk ke situ dan akan menutupi rasa. Jadi makanan processing food itu adalah makanan yang digunakan untuk makanan kualitas rendah, tapi bisa dimakan jadinya. Nah, salah satu processing food terbaik yang paling baik yang pernah saya lihat itu adalah kolak. Murah, mudah buatnya, dan semua orang suka dikasih kolak. Oh ini sesuatu banget nih. Jadi masukkan sesuatu yang itu yang simpel, uh, gabungkan dia dengan makanan yang sudah umum dimakan. Jadi makanan kalau untuk anak-anak jangan disuruh makan nasi, kasih snack yang banyak tapi bergizi, itu lebih keren daripada makan nasi. Jadi dan ibu-ibu juga akan senang. Jadi kalau misalnya nanti kalian gini, bisnis snack di Indonesia itu luar biasa. Bisnis snack di Indonesia itu setahun tuh kalau nggak salah sekitar hampir 35 triliun setahun. Dan itu makanan sisa. Jadi kalian bisa mau makanan snack yang bergizi dan orang suka. Dan dari makanan sisa, misalnya dari pepaya keras yang belum matang, itu kandungan nutrisinya keren, bagus, tapi bisa dibuat snack misalnya. Atau dari nanas, atau dari lenca, atau apapun itu. Atau sambal-sambalan, masukkan di sambal. Jadi infuskan itu
adalah bahan baku yang jadi misalnya orang buat sambal cuma pakai cabai dan tomat, nah sekarang masukkan sesuatu saya mau masukin ikan teri kecil-kecil gitu, murah gitu ya, masukin campur, rasa mungkin berubah. Jadi gitu, salah satu contohnya adalah buat dia makanan yang infuse, yang orang itu melihat, oh ini makanan enak. Jadi gizinya dimasukkan dikit-dikit. Nggak usah, jangan langsung dibilang harus makan sayur, jangan. Susah. Yang ini bilang makanan ini sisipkan sesuatu di situ. Jadi salah satu trik orang melakukan itu adalah mensisipkan sesuatu dalam situ. Oke, itu kira-kira. Semoga menjawab tadi pertanyaan siapa tadi? Lindawati. Gimana Lindawati? Apakah menjawab pertanyaan Anda? Kalaupun nanti ada resepnya, buku resep, macam-macam untuk membuat makanan-makanan kayak gitu. Jadi tinggal masalah berkreasi aja. Dan who knows, jadi bisnis kalian. Oke, silakan ada lagi yang lain? Oke, kita sampai jam berapa ya? Saya kalau ngomong suka lupa waktu. Silakan ada lagi yang lain? Mau nanya? Ngomong boleh, chat boleh. Apa aja? Bertanya apa aja, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ada tidak? Kalau tidak ada, saya lanjut itu. Nanti sekarang aja ya langsung ya. Ya, berikutnya adalah bagaimana sistem informasi dapat menyelesaikan dua masalah sekaligus, lingkungan dan pangan. Oke, kita akan mulai dari masalah food waste dan food loss. Ada perbedaan antara food loss dengan food waste. Nah, Indonesia bermasalah di dua-duanya. Food loss itu terjadi di lahan pertanian, penyimpanan, saat processing, saat mengolah, dan saat transportasi. Ini masalah besar. Indonesia itu kehilangan sekitar 40-50% makanannya gara-gara ini. Jadi misalnya saya nanam tomat di daerah, let's say, Garut misalnya. Nah itu saya mau ngirim, tomat ini bagus dan cocok, saya mau ngirim ke pasar yang butuh banget, ada di Kalimantan. Ke Kalimantan jaraknya ya butuh sekitar 4-5 hari. Sampai Kalimantan 60% rusak. Dan itu jadi waste. Buang, masuk TPA, jadi masalah lagi. Nah, banyak sistem informasi bekerja, mungkinkah kita mendesain satu sistem yang bisa mengetahui bagaimana kualitas makan itu saat perjalanan? Apa yang harus dilakukan supaya dia nggak busuk? Apakah dia busuk karena berbenturan? Apakah dia busuk karena suhunya? Apakah dia busuk karena bergesekan? Ataukah dia karena ada udara yang masuk? Atau apa? Nah, itu yang muncul dari sistemnya, itu jadi lahir berbagai macam teknologi baru dari situ. Bagaimana orang di farm misalnya, di farm menentukan makanan ini misalnya dikatakan bahwa sebelum supaya mengirim itu dengan kualitas yang baik sampai ke sana, jalan dari 5 hari, maka pastikan buah dipanen saat 5 hari sebelum matang. Nah, bagaimana mendefinisikan buah 5 hari sebelum matang itu seperti apa bentuknya? Seperti apa warnanya? Apakah dia melakukan suatu gas? Apakah dia, kalau kita akan foto dengan kamera infrared, apakah ada aura panas tertentu yang muncul di situ? Kan itu dibutuhkan. Oke, jadi udah ketahuan seperti ini. Syaratnya ada A, B, C, D, E. Muncul alatnya akan membantu petani. Kita akan mengurangi kehilangan panen, kehilangan dari food loss. Atau misalnya di storage, ini harus disimpan dulu nih, disimpan di satu gudang. Nah, bagaimana kondisi gudang? Seperti apa? Gudang itu seperti apa? Kondisi apa yang harus dipenuhi dalam gudang tersebut? Macam-macam seperti itu. Itu food loss. Ada food waste. Food waste terjadi di retail dan customer. Nah, ini yang sering dibahas oleh kita. Bagaimana sampah dihasilkan dari hasil masak, sisanya terus diolah menjadi supaya dia tidak sampai ke TPA. Jadi banyak yang fokus ke sini. Ini di kota seperti ini. Di kota. Ini di urban, di tempat lokasi produksi. Nah, problemnya sekarang adalah nanti kondisi produksi ini akan pindah ke kota. Ya, jadi
Dan itu sebenarnya sedikit membantu karena jarak lebih pendek jadinya, cuma tetap aja akan ada kehilangan. Jadi kita punya dua tantangan, food loss dan food waste. Dan ini ada 1, 2, 3, 7 Sustainable Development Goals yang berhubungan dengan ini. Jadi kalau misalnya teknologi Garut mau mengejar SDGs, ini gede poinnya. ITB belum ngejar banget ini untuk perankingan. Ini besar, jadi bisa dilihat bagaimana ada tuh, 9 SDGs yang bisa dikaitkan dengan mengatasi food loss dan food waste. Nah, jadi kalau secara konvensional ini, jadi source dari produsen, penghasil sampah masuk ke TPS, lalu dikirim, lalu masuk ke TPA. Itu yang standar. Nah, kalau untuk sistem informasi mulai dipecah menjadi segini. Ada beberapa komponen. Jadi misalnya ada yang di pusat public area, ada yang di pusat industri, terus nanti handlingnya seperti apa, masuk ke waste collection, terus nanti pemilahan, baru nanti apakah di recycle, ataukah di landfill, atau di insinerasi. Nah, ini dari sini lahirlah ini. Jadi sebagian besar kalau kita lihat hampir 90% industri yang berurusan dengan waste management, pakai IoT, pakai apa, basisnya ini. Jadi dari GPS untuk kontrak data collection, terus kontainernya ada sensornya, nanti masuk ke sistem, masuk ke cloud itu nanti masuk ke operation management dan waste management application. Jadi misalnya kayak gini, saya ambil contoh salah satu misalnya Octopus, Anda masukkan mengumpulkan botol nanti datang ke datanya, nanti masuk nomor pelanggannya sekian. Oke, Anda nyetor berapa? 10 kilo, 10 kilo. Nanti masuk ke kontraknya. Jadi, truk ini akan mengirimkan ke sana. Nanti sampai ke pusat si recycle-nya, nanti ada harganya. Jadi harganya nggak langsung biasanya, ada yang langsung, ada yang nggak. Jadi nanti setelah dapat informasi harganya sekian per kilo dan kualitas A, B, C, D gitu misalnya. Nanti sampai di sana botol kayak tadinya tuh A, B, O, C, D. Nanti keluar angkanya. Masuk ke cloud-nya, nanti dikirim informasi dengan data manajemen, kirim. Masuk ke ini, ke rekening kalian. Oh ya, saya dapat ternyata semua botol saya kualitasnya 90% itu D. Jadi harganya alih-alih dapat 500, ternyata dapat cuma 50 perak satunya. Ya udah, jadi nanti keluarlah angkanya segitu. Jadi misalnya cuma dapat Rp500 gitu misalnya, dari 50 perak per kilo jadi. Nanti ini si pihak perusahaan tersebut itu akan menggunakan pola ini yang akan mengetahui tren dari data dan bisa tahu pokoknya kalau si bapak ini yang jual, jadi pasti sampah itu 90% akan kualitas D deh. Nah, jadi nanti akan dimasukkan mungkin jadi customer tidak prioritas karena kualitasnya jelek. Atau jadi prioritas kalau tiba-tiba ternyata si perusahaan dapat hibah yang penting sampahnya banyak, saya nggak butuh kualitas. Nah, itu jadi customer prioritas. Jadi model seperti ini, kalian lebih mengerti lah daripada saya. Itu gambarnya seperti itu. Nah, ini yang kadang suka kelewat adalah mengolah sampah itu ada hierarki. Jadi ini pertama itu adalah pencegahan. Nah, mencegah dulu menggunakan atau repurpose, recycle, reproses, energy recovery, dan dispose. Nah, harusnya sampai dispose udah kecil banget sampahnya. Nah, ini yang diharapkan dari DLH itu seperti ini. Jadi jangan sampai banyak-banyak deh, sampai ke TPA gitu. Jadi sebagian besar tuh harusnya bisa dialihin di sini. Sampai sini. Energy recovery itu cost-nya semakin ke bawah, biayanya makin gede. Percayalah. Cost-nya makin besar. Energy recovery ini nggak sederhana. Orang biogas aja, itu nggak murah, mahal. RTF mahal investasinya. Landfill mahal. Mahal banget investasi. Semakin ke atas, semakin murah. Jadi yang pertama itu adalah edukasi. Cegah. Mencegah supaya sampah itu tidak dihasilkan. Itu yang paling murah. Jadi dan ini yang negara maju di sini. Bagaimana mereka bisa mengalihkan sebagian dana sampah mereka ke divisi lain karena mereka sukses di sini. Nah, kita mungkin butuh kerja keras di sini. Nah, sekarang saya akan kasih beberapa aplikasi untuk ini. Kita akan repurpose, ini 20% limbah bisa dikurangi oleh mereka, adalah bagaimana kita mengubah sisa makan itu produk makanan baru.
Nah, jadi ini saya contoh yang di Indonesia cireng nasi contohnya. Oh, ini keren. Indonesia rata-rata satu orang menghasilkan limbah sampah nasi itu ya di restoran itu kalau model-model Ampera itu bisa sampai 100 kilo nasi. Nah, padahal masih bisa dimakan. Jadi ada buat seperti ini. Ya, saya lupa waktu itu ada perusahaan, ada startup yang membuat ini cireng nasi yang tinggal digoreng. Ini dari startup dari luar negeri. Ini dia pakai buat energi bar tapi dari sisa kopi. Kopi yang harus diseduh kan ada ampasnya tuh. Nah, ampasnya dijadikan produknya. Masih bisa dimakan, masih baik. Nah, dan ini contoh yang lain adalah misalnya bagaimana food scrap itu sisa makan tuh bisa dipakai lagi. Nah, saya coba semua bisa keluar ya. Ini contoh YouTube-nya bagaimana makanan itu. Kalian bisa buat ini, dicari orang, yakin saya. Ini bagaimana chef restoran keren dari buat makanan dari sisa makanan. Mungkin bisa jadi ide kalian untuk sesuatu. Daripada buat konten yang itu, yang biasa-biasa ini buat konten luar biasa. Kalau kalian butuh bantuan kami punya list resepnya. Bahkan bagaimana membuat saus dari sisa kulit bawang. Jadi biasa kan kulit bawang dipakai cuma untuk insektisida. Ini bisa dikasihkan makanan seperti itu. Saya cepetin aja ya. Jadi ini biasanya dari makanan yang sudah mau kadaluarsa yang mereka buat. Kalau di Indonesia apa seringnya? Apa jadi keripik ya? Jadi food waste itu bisa namanya dikeluarkan dari purpose. Nah, bagaimana cara sistem informasi bisa mengatasi ini? Adalah kalian mengumpulkan sisa makanan ini. Kalian menjadi produsen bisa tahu. Jadi bayangkan kafe itu suka bermasalah ngebuang sampah. Bayangkan nanti kita olah deh, sampah kita olah, kita jadikan bar yang dari sisa ampas kopi. Kita kembalikan kepada Anda. Beli. Bayangkan dia ngasih bahannya, terus kita suruh beli gitu atau jualin, kami dapat sekian. Dan bagaimana perusahaan, dan dia bisa akan mengklaim si kafe itu bilang kita tuh nggak buang sampah sama sekali. Bayangkan ampas kopinya aja jadi snack yang kalian makan. Jadi ini intinya adalah untuk orang yang suka masak, punya kreativitas tinggi, itu bisa dilakukan. Jadi kira-kira, sorry, ini saya harus hilangin dulu. Jadi itu adalah 20% bisa hilang. Nah, berikutnya ada reuse. Nah, reuse ini food bank, contohnya. Saya mau nanya, di kondangan habis nggak sih makanan? Nikahan. Habis nggak menurut kalian makanan? Sisa. Oh, di nikahan. Banyak yang sisa, Pak. Banyak Sisa ya, banyak sisa. sisanya. Iya. Nah, di Indonesia itu ada nama food bank, baru 2 Indonesia, ada satu food bank Bandung. Ini saya kenal orangnya. Kalau misalnya kalian mau belajar dari dia, nanti saya bisa kontak, namanya Gumilang. Nah, saya kenal orangnya. Karena food bank Indonesia saya nggak tahu siapa bosnya. Ini saya tahu. Jadi dia ini kerjanya adalah dia nyari orang yang kondangan. Jadi bayangkan kan bisa membuat satu sistem apa gitu, mencari informasi, menawarkan ke orang Instagram, pakai media sosial. Kalau mau kondangan kita mau ngurusin sampahnya deh, sisa limbahnya gitu, atau bisa kalian ke IO, kita urusin limbahnya. Nanti bayangkan dan konsep charity. Ini yang dipakai dari charity. Jadi bayangkan nikahan, tapi kita memberikan apa ya sumbangan ke orang lain yang butuh makanan. Jadi makanan itu dikumpulin, sisa itu jadikan paket makanan yang layak makan. Jadi bisa toko retail yang sudah mau kadaluarsa itu bisa di ini. Yang mau kadaluarsa mungkin bisa disalurkan sebagai charity kalau dia mau.
walaupun agak susah biasanya, atau diolah kembali makanannya. Jadi dari situ menjadi repurpose. Jadi menurut makanan yang baru. Jadi ini food bank itu salah satu contohnya, dan mungkin bisa ini dengan reuse itu kira-kira 20% bisa hilang. Jadi bayangkan kita menggunakan repurpose 20% hilang, tambah reuse 20% hilang. Berapa? 40% hilang ya. Jadi 40% bisa hilang. Nah, lalu berikutnya ini yang umum, recycle. Nah, recycle ini yang biasa sudah kejadian. Sampah udah nggak bisa diapa-apain, rusak, lalu dijadikan makanan ternak. Atau dijadikan untuk apa kompos, atau ini menggunakan yang kami gunakan banyak adalah menggunakan BSF. Nah, jadi ini nanti larva untuk makanan ternak, ayam, bebek, ikan, lalu sisanya itu akan dipakai buat pupuk menuju ke urban farm. Jadi semuanya nanti akan menuju ke urban farming menjadi konsep waste to food. Nah, ini akan menghasilkan makanan yang baik kualitasnya, sumber makanan ya, bahan makanan yang baik kualitas yang bisa dipakai oleh warga lokal, seperti itu. Nah, jadi ini recycle itu salah satunya. Nah, ini bagaimana sistem informasi bekerja? Oh, ini banyak, nggak banyak. Jadi bagaimana menghitung, mengumpulkan sampahnya, diolah satu tempat, nanti dapat produknya berapa, dia bisa sistem menabung sampah. Orang umum melakukan adalah menabung sampah anorganik, mereka akan melakukan menabung sampah anorganik. Jadi sampah anorganik dikumpulkan, dihargai berapa, dia bisa murah, biasanya 50 perak, 100 perak, Rp25 per kilo. Nanti pada saat itu orang itu punya tabungan, dan dia punya hak misalnya untuk mengambil telur misalnya, daging ayam, atau misalnya sistem yang mau kita coba tapi kita belum dan sebagainya adalah menabung buat lebaran. Jadi dia nyuplai sampah, terus nanti sampahnya itu dipakai untuk ayam. Satu ayam yang dia bisa tebus nanti kalau sudah mencapai jumlah sampah tertentu pada saat lebaran. Kapanpun dia pengen. Jadi kalau sampahnya saya sudah mensuplai 100 kg sampah, 100 kg itu setara dengan 1 ekor ayam. Misalnya. Jadi bisa dibuat sistemnya seperti itu. Nah, lalu ini oke. Nah, siapa? Untuk bentar ya, untuk food waste apakah semuanya bisa terpenuhi? Ya, untuk makanan kadaluarsa, ini sebenarnya makanan kadaluarsa itu adalah definisinya best to consume, best to ya. Jadi makanan kadaluarsa itu bisa kan repurpose, dikeringkan, dicampur dengan makanan selama dia tidak molding. Jadi konsep kadaluarsa itu adalah best to consume. Jadi artinya kalau dia lewat, itu masih bisa selama 2 minggu. Cuma ini masih jadi perdebatan orang kayak makan kadaluarsa. Oleh karena biasanya makan kadaluarsa akan dialihkan kepada yang tadi, recycle. Itu. Jadi dia jarang reuse atau repurpose. Itu repurpose itu biasanya kalau di restoran. Restoran kan dia punya sisa tuh. Misalnya dia sisa dari topping bawang. Nah, itu ada sisanya. Nah, sisanya itu bisa dipakai untuk repurpose. Gitu. Nah, untuk yang makan kadaluarsa ini sebenarnya masih bisa. Cuma beberapa perusahaan itu biasa enggan melakukan itu karena itu nanti jadi masalah kalau tiba-tiba ada orang yang sangat-sangat sensitif. Jadi dia punya masalah kesehatan. Jadi biasanya yang kadaluarsa itu dilarikan kepada recycle. Jadi yang dicari itu adalah yang sebelum kadaluarsa supaya bisa aman dan tidak bermasalah dengan itu. Jadi urutannya adalah makanan fresh, sisa dapur yang fresh itu nanti masuk ke repurpose, sisa yang sudah jadi yang siap konsumsi itu masih masuknya kepada reuse, yang sudah dianggap untuk culture ya, untuk culture hukum yang tidak dikalayak untuk konsumsi larinya ke recycle. Seperti nah, setelah dari recycle nanti kalau sudah sisa recycle tuh hewan nggak bisa, tumbuhan nggak bisa masuk ke reprocessing. Jadi digantikan yang lain. Jadi misalnya kayu itu dirubah menjadi apa? Jadi minyak kayu atau apa gitu. Jadi kira-kira 15% hilang. Jadi bayangkan 20, tadi berapa? 25, 65, 15% sudah 80% hilang. Nah, yang terakhir
itu adalah energi 15% juga. Jadi bisa habis. Nah, tapi biasanya maksimal 10%. Jadi artinya kalau ini semua dilakukan dengan menggunakan teknologi, manajemen yang baik, sampah yang ke TPA itu diharapkan kurang dari 5%. Karena habis semua. Seperti itu. Nah, jadi itu apa kaitannya ini dengan stunting? Ini artinya kita punya energi yang lebih untuk artinya pada saat ini bisa digunakan untuk energi dan saat digunakan untuk energi, jadi biaya untuk energi bisa dialihkan untuk membeli makanan yang lebih baik. Karena basisnya adalah akses dia kepada makanan terkait dengan apakah dia bisa beli atau barang itu ada atau tidak. Oke, sampai sini. Jadi menutupnya adalah semua masa depan itu baik, indah, keren. Tapi salah satu cara terbaiknya adalah ya dilakuin aja, dikerjain aja. Kalian akan membuat masa depan kalian. Ya nggak tahu apakah akan sukses atau tidak, setidaknya usaha dulu. Oke, sampai sini presentasinya. Silakan kalau Anda mau diskusi atau apa, silakan. Saya sangat suka kalau lebih banyak diskusi daripada saya presentasi. Terima kasih, saya kembalikan kembali kepada moderator atas kesempatan. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, Gimana, untuk sudah sesi ada hal tanya baru? jawab. Ya, Iya, Pak. silakan. Jadi Untuk sesi sampah itu tanya bukan jawab, hanya recycle ya, ada yang lain ya, gitu. Jadi gitu seperti. Silakan. silakan untuk sesi tanya jawab saya buka. Untuk peserta yang ingin bertanya, mengacungkan tangan dan Oh, juga ini ada Aji. oke. Ya. Silakan Aji. Ya, halo Pak. Apakah sudah terdengar? Ya, dengar Aji. Oke. Baik Pak, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aji Hadi Natanugraha dari Teknik Informatika. Nah, saya izin bertanya Pak, lalu menanyakan tanggapan Bapak terkait saat ini kan dari dulu lah lihat-lihat di YouTube ada konten mukbang kayak gitu Pak, makanan yang ya, bukan. banyak kayak gitu Pak. Ya. Itu emang saya juga pikir emang yang bikin konten mukbang itu nggak memikirkan kesehatannya gitu, saking makannya banyak gitu. Iya. Artinya gitu. Iya, oke. Luar Itu biasa iya. pertanyaannya ya. Yang artinya gitu menginfluence juga ya penonton juga sebagai viewers gitu terhadap banyak pengen nih makanan yang kayak gitu. Tapi dilihat-lihat banyak konten mukbangnya itu yang kelihatannya nggak sehat-sehat, banyak yang minyak-minyak Oh kayak iya. ini kayak gitu. Oke. Mungkin itu seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Aji. Oke, kalau untuk itu ya satu cara terbaik adalah Anda buat saingannya. Aji buat konten saingannya. Mukbang karena itu salah satu cara orang mencari perhatian kan pakai like dan akhirnya itu dibayar dengan itu dengan jumlah view itu. Dan itu sudah lama sebenarnya. Indonesia baru, tapi kalau di waktu saya kuliah dulu itu sudah banyak. Bagaimana sih ada bintang atau itulah yang dia makannya banyak. Mereka dan itu sekarang jadi ramai karena kaitan nanti itu bagian dari promosi. Jadi orang itu tertarik kalau misalnya orang lihat makan banyak, dia akan cenderung tuh saya pengen makan yang itu. Cuma kalau Anda lihat ada konten yang lain yang kurang banyak muncul. Itu adalah konten bagaimana membuat makanan sehat tapi biayanya sederhana sekali membuatnya. Dan itu sudah mulai banyak dan Anda Aji buat saingannya. Saya mau buat ini bagaimana membuat makanan untuk yang jadi orang anak muda seperti Anda itu yang penting itu protein. Jadi kalau misalnya Anda banyak makan protein, Anda bisa kurus. Nah itu Anda bisa saya ada satu konten yang saya suka si Binaragawan, dia lucu banget karena dia makan tuh murah-murah, tempe lah apalah gitu. Jadi kalau jadi badannya gede nggak harus mahal. Nah, Anda buat konten tandingan ya. Nah, ini kurang keren, kurang baik, makanan berminyak-minyak yang memicu banyak orang. Nah, kalau mereka melakukan itu nggak ada pesaingnya, ya akan kayak gitu terus sih. Gitu. Jadi pilihan terbaiknya adalah kalau kita sudah sadar, ya buat saingannya. Siapa tahu Anda jadi influencer yang baru. Makanan dan jangan makanan impor, makanan lokal. Bisa nggak menerapkan? Jengkol itu keren. Percaya atau tidak, jengkol itu orang bilang apa sih nama jelek jengkol apa?
asam urat ya, itunya bau, segala macam, pipisnya bau, segala macam. Tapi Anda bisa, jengkol tuh keren, proteinnya bagus, untuk vegetarian itu keren banget, karena sumber proteinnya bagus. Tapi Anda bisa buat, ini loh cara makan jengkol supaya nggak bau. Ini loh cara makan jengkol supaya nanti pipisnya nggak bau. Nah, seperti itu. Jadi buat tandingannya. Dan kesempatan baru Anda membuat konten baru, Ci. Gitu, Ci. Anda Makasih buat Bapak saingannya saat Anda jadi influencer yang baru gitu loh. Gitu. Makanan lokal ya, Ci, yang orang nggak kebayang, oh ternyata biji salak bisa jadi apa gitu, who knows gitu, Anda menemukan cara untuk makan biji salak gitu ya. Gitu seperti gitu, Ci. Iya, Bapak. Kesempatan Anda untuk buat. Makasih, Bapak. Ya, soalnya kan Oke. makanan-makanan zaman dulu, orang-orang dulu gitu, kayak kayak pisang rebus, kata Bapak kayak gitu. Kayak ubi, kan sekarang banyak yang emang enggak ada gitu. Karena emang ada budaya dari luar, kayak franchise muncul Ya, kayak gitu, Pak. Itu iya, kan orang nggak kenal, Ci. Misalnya Anda buat namanya mashed potato, Anda ganti, saya mau jadi mashed ubi cilembu deh gitu. Nah, Anda tunjukin nih bisa dimakan sama sambal nih si tumbukan ubi cilembu gitu. Nah, orang mau nyoba itu, Anda kasih cara buatnya segala macam. Apa saingannya, Ci? Siapa tahu Anda jadi influencer baru Indonesia. amin, Makanan khas amin. tradisional Indonesia. Makasih, Ya, Bapak. Ci, gitu ya, Ci. Terima kasih Bapak penjelasan. Sama-sama. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Ya, jangan takut. Tenang aja. Ada yang bertanya? Oke, ada tuh. Sahrudin Fikri, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, terkait gizi itu adalah suatu hal yang menarik menurut saya. Apalagi dengan pertanyaan yang tadi. Jadi saya ingin bertanya masalah gizi lagi. Ada pertanyaan kritis dari beberapa bukan komen sih, dari dulu juga masalah gizi itu. Jadi pertanyaan itu apakah gizi dipengaruhi ekonomi juga gitu. Soalnya kan meskipun kita tahu gizinya ini meskipun kita tahu gitu ini tuh bergizi, ini tuh bagus buat kesehatan, tapi seringkali orang di desa kita gitu, orang di sekeliling kita tuh lebih memilih hal yang murah gitu, Pak. Hal yang mudah Ya, untuk didapatkan. benar. Itu masalah. Nah, menurut Bapak, apakah gizi mempengaruhi ekonomi juga atau gimana gitu, Pak? Makasih. Ya, makasih Fikri. Pertanyaan keren banget. Nah, ya itu. Jadi Indonesia itu biasa makanan bergizi diidentikan dengan mahal. Sesuatu yang mahal. Cuma ada banyak makanan khas Indonesia yang dilupakan dan murah sebenarnya, dan itu justru nggak muncul, Fikri. Jadi saya ambil contoh misalnya, ada yang tahu jaat nggak di sini? Ada yang pernah dengar kata jaat? Jaat, benar ya? Jaat. Tahu, Pak, tahu, Kenikir, Pak. kecipir. Jauh tahu. Nah, jaat itu, bayangkan jaat itu kondisi gizinya itu bisa 20 kali proteinnya bagus. Nah, tapi orang nggak kenal lagi. Jadi yang bisa dilakukan adalah banyak makanan kita yang murah dan dilupain orang, tapi gizinya baik. Kenapa seperti itu? Karena mereka nggak populer, Fikri. Jadi pilihannya adalah Anda balik ke kampung. Jadi misalnya bagaimana makanan kayak misalnya pucuk, daun ubi. Daun ubi itu zaman dulu direbus terus jadikan makanan lalapan. Itu luar biasa gizinya. Jadi nggak harus mahal. Dan pilihan supaya membuat gizi itu tidak mahal adalah jangan ikut gayanya orang kota. Yang kejadian sekarang itu nggak, Fikri. Orang desa ngikut gaya orang kota makanya. Iya, pasti gitu, Pak. Nah, itu. Pada saat dia ikut gaya orang kota, masalah justru makanan kampung dia justru lebih dicari orang kota sekarang karena lebih pilihan ada gini. Kalau saya dulu masih sukses, saya suruh tapi belum ada yang mau. Bisa nggak kalian mempopulerkan makanan tradisional yang jadul tersebut ke kota, hingga orang desa lihat, oh makanan kita dimakan orang kota. Kayak ambil contoh tempe. Tempe itu dulu makanan kampung, sekarang sampai ke apa? Eh, apa? Sampai ke hotel, bahkan sampai ke luar negeri, sampai ke Belanda, sampai ke Amerika. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menginformasikan kembali, menunjukkan kembali bahwa ini keren gitu. Makanan itu keren, bukan makanan
bukan makanan sembarangan gitu. Sepertinya kalian punya kesempatan besar karena orang kota nyari makanan itu sekarang, makan-makan seperti itu. Jadi mungkin dari Garut muncul makanan apa gitu, sesuatu yang bergizi nanti sampai ke kota, terus tiba-tiba Aji terkenal tuh jadi influencer. Wah, balik lagi orang kamu, oh kalau gitu saya makan pucuk ubi aja gitu loh. Bisa jadi macam-macam gitu loh dan baik buat kesehatan. Gitu Fikri, ini cuma masalah persepsi sebenarnya. Saya pengen banget makanan kayak kalian, kayak orang-orang kampung tersebut. Dan di kota nggak ada. Saya mau nyari nyari belewah, susahnya minta ampun, mahal gitu. Justru kayak ini, pada Mas Viva, cocopet tahu kan? Tahu nggak tuh? Itu loh yang kayak kayak buah kuning-kuning. Kalau di kota itu kan golden berry. Atau apa sih namanya? Ciplukan, sorry, ciplukan. Tahu kan ciplukan? Nah, itu makanan kampung. Sampai ke kota itu jadi makanan super jadinya. Harganya sebiji itu bisa 3.000. Nah itu jadi eh, ya itu dimunculkan kembali supaya mereka nggak melihat bahwa makanan eh, kota itu keren. Atau kalian inilah diinfuse bagaimana makanan kota gaya desa gitu. Masa kadang-kadang saya bingung gitu. Saya pergi ke Garut, kemanapun, saya makan makan ayam geprek. Kenapa si lalapan itu selalu selada gitu? Kan ada yang lain. Misalnya gitu, apa gitu, daun daun ubi kayak daun daun kelapa apa daun pepaya gitu deh jadi ini gitu sebenarnya. Jadi kan pada makan pecel lele, makan ayam goreng, apapun itu selalu selada dan kol seluruh Indonesia gitu. Template-nya gitu. Padahal nyari kol di Kalimantan susahnya minta ampun. Kenapa nggak dirubah jadi sesuatu yang baru? Who knows? Jadi bisnis baru kalian gitu. Beda kan jadinya. Gitu Fikri, dari saya Fikri. Tadi dong, bangga jadi orang Garut. Keren Garut tuh, banyak menginspirasi banyak hal. Makanannya keren-keren. Ya, gitu Fikri. Menjawab pertanyaan tadi ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Siapa? Berarti Bapak setuju ya dengan statement kalau misalnya orang yang makan bergizi itu harus memperbaiki ekonomi dulu ya? Ya, uh, orang yang makan gizi baik itu kalau dengan gaya ekonomi sekarang dia harus memperbaiki ekonominya sendiri. Cuma orang dengan ekonomi rendah dia akan bisa dapat gizi yang baik kalau dia kreatif. Banyak cara untuk mendapatkan gizi baik dengan biaya murah sebenarnya. Jadi kayak misalnya kalian mau nge-gym, nggak mau badan bagus kan nggak harus nge-gym juga kan. Kalau misalnya sorry ya, kasarnya tukang angkut semen juga keren kan badannya. Gitu. Jadi nggak harus mahal sih, Fikri. Yang penting mereka dapat pengetahuannya aja, dapat informasinya aja. Tugas kita itu semua, menyampaikan informasi tersebut ke mereka. Gitu, itu dari saya. Gitu. Jadi memang benar, ada benarnya yang saya sampaikan harus memperbaiki ekonomi dulu. Cuma kalau orangnya yang kreatif, dia mungkin tidak perlu memperbaiki ekonominya, dia bisa mendapatkan itu juga dengan pengetahuan dia sih sebenarnya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak jawabannya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Silakan, ada yang bertanya lagi? Halo. Oke, ada tidak? Oh, ada lagi. Adi Suset. Adi. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Iya. Ini saya kebetulan DPL dari anak-anak KKN gitu ya Pak. Oh iya, iya. Kebetulan anak-anak kan memang sekarang diarahkan untuk ikut ke webinar ini. Nah, tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Bapak tadi ya. Memang masalah sampah itu harus jadi perhatian kita semua ya Pak. Dan
harapannya memang kalau saya sebenarnya nggak sampai terpikir kalau bisa sampah sampai ke terkait juga dengan stunting ya Pak ya. Iya. Ternyata Iya. kalau ini bisa terhubungannya memang sampai ke sana. Nah, tapi tadi kembali lagi ke yang diuraikan oleh Bapak tadi bahwa kalau kita mau mengatasi masa sampah yang paling murah itu adalah memang kita harus mengolah dari sumbernya ya Pak ya, dari sumber sampahnya. Edukasi Bu Nah, yang paling murah. ya edukasi dan mengolah dari sumbernya. Berarti itu yang kalau saya perhatikan di masyarakat kita itu yang penting yang terkait adalah budayanya, Pak. Mereka belum terbiasa memilah sampah, mereka belum sadar kalau sampah itu punya nilai ekonomi gitu ya. Nah, terus kalau terkait dengan sistem karena ini tadi webinarnya lebih ke sistem informasi gitu ya, berbasis informasi. Mungkin Bapak bisa memberikan masukan ke adik-adik KKN yang akan KKN gitu. Kira-kira dalam waktu sebulan sistem informasi seperti apa yang bisa dibangun di masyarakat gitu ya Pak ya, untuk mengolah sampah itu Pak. Terutama tadi yang berpengaruh pada budaya masyarakat tadi atau pengetahuan masyarakat. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Nah, untuk kalian. Pertama, data itu dibutuhkan adalah jenis sampah apa sih yang dihasilkan oleh orang. Jadi ini dan ini karena KKN, jadi kalian akan melibatkan diri kalian untuk bertanya ke orang atau melihat di dapurnya. Kira-kira dalam satu hari jenis sampah apa saja yang dihasilkan oleh orang. Nah, supaya kan bisa masukkan informasi, coba mungkin bisa dibuat suatu bentuk sistem pengumpulan data. Jadi orang misalnya, saya nggak tahu di sana apakah sudah pakai handphone atau tidak. Kalau mau dibuat apps, mungkin apps-nya bisa menunjukkan kasih pilihan, misalnya kulit bawang, tangkai cabai atau apa. Jadi dibuat listnya. Jadi hal pertama yang bisa dilakukan dalam 1 bulan itu adalah mengumpulkan informasi jenis sampah apa yang dihasilkan setiap rumah dan berapa berat. Nah itu, karena nanti dari situ itu ada cikal bakal untuk misalnya lanjutannya kita mau membuat kompos. Kompos itu biasanya 1 kilogram menjadi berapa gram kompos. Nah itu nanti kalau kita punya informasi berapa jumlah beratnya, itu bisa kita tahu berapa jumlah kompos yang dihasilkan. Nah dari 1 kompos harganya berapa bisa muncul. Atau kalau ini mau dijadikan sebagai pupuk bagi si tanaman jenis apa saja yang bisa dipakai seperti itu. Jadi yang saya selalu bayangkan, yang selalu saya mimpikan adalah bagaimana saya bisa ke satu website, saya itu bisa tahu semuanya. Saya punya sisa ini nih, saya punya sisa alpukat, saya dapat kiriman alpukat, terus alpukat itu mentah. Saya mau apain nih alpukat nih? Saya tinggal ke sana, lalu tiba-tiba saya klik, lalu muncul semua data, alpukat mentah itu bisa dibuat ini, nah, gitu misalnya. Saya nggak tahu apakah itu masuk sistem informasi atau tidak. Tapi definisi saya seperti itu, sistem informasi bahwa saya punya masalah dan saya bisa menemukan informasi itu di titik yang lain seperti itu. Jadi yang pertama adalah membuat manajemen bagaimana sampah itu dihasilkan dan apa dampaknya akan dihasilkan oleh sampah tersebut. Apakah akan dijadikan kegiatan ekonomi langsung atau repurpose, reuse, atau mau untuk recycle. 3 itu saja dulu, repurpose, reuse, recycle. Jadi misalnya di situ ada acara kondangan, ya datang aja ke sana. Oh, sampah yang banyak hilang itu ini. Jadi nanti setelah selesai itu kan kita punya informasi bahwa untuk daerah ini karakter orangnya menghasilkan sampah itu seperti ini. Sebelum merubah budayanya adalah kita tahu dulu apa yang mereka hasilkan. Nah, setelah kita tahu apa yang mereka hasilkan, baru kita kasih solusinya untuk apa. Bisa jadi ternyata Pak rata-rata setiap orang menghasilkan nasi itu berlebih dan terbuang-buang tuh misalnya 2 kilo. Nah, nasi itu bisa jadi apa? Itu diberikan kembali kepada mereka, ini mengolah nasi itu seperti ini. Mau dimakan lagi boleh, mau jadikan makan ayam itu seperti ini, mau jadikan pupuk itu seperti ini. Jadi seperti itu, Ibu, kira-kira gambaran masukan dari saya yang terpikir buat oleh saya sekarang. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang Iya, mau terima ditanya? kasih Pak. Silakan, Bu. Ininya untuk masukannya jadi mungkin lebih untuk ke adik-adik ya, mungkin apa yang dilakukan nantinya biar di sana. Tapi mungkin akan lebih baik kalau selama 1 bulan juga ada setidaknya yang bisa dicontohkan gitu ya Pak ya.
metode Ya, sederhana untuk olah metode sampah. sederhana. Jadi misalnya nih, yang kayak tadi nasi buat cireng gitu, kalian cari aja resepnya di internet. Nasi, Ya, ya. jadi jangan semuanya jadi recycle. Saran saya gitu. Kalau semua jadi recycle sayang, karena ada beberapa makanan yang masih bisa dimakan lagi. Jadi kayak di Sumatera Barat itu sebenarnya rendang itu makanan sisa sebenarnya. Jadi sebelum sampai ke rendang itu ada 4 tahapan, yang setiap tahap itu ada makanan sendiri. Jadi mungkin seperti itu menurut saran dari saya, Ibu. Ya, Jadi terima kasih Pak. lihat dulu sampahnya apa, jangan semuanya langsung ke recycle, sayang gitu. Kalau semua recycle gitu, seperti itu. Jadi Soalnya biasanya supaya nanti kalau keluar ide kreatifnya. ya kalau kita biasanya pengen cepat mudahnya ya Pak ya, pengen mudahnya. Kalau dirubah juga sampah dapur itu karena nggak mau ngolah lagi atau ini, udahlah masukin bioporinya Karena biar nggak tahu Bu, kita nggak tahu diapain. Iya. Iya Makasih biasanya Pak. gitu. Iya sama-sama Bu. Ya. Oke, silakan ada lagi yang lain. Ayo, siapa jadi bisnismen baru, sesuatu yang unik. Banyak. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Menanggapi silakan, bertanya boleh. Ya, mungkin kalau boleh saya nanti ketemu gitu ya. Kalau bisa ada waktu yang pas, banyak yang mau dikerjakan, yang bisa dikerjakan bersama lah. Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Oke, nggak ada nih? Oh, udah jelas sekali Pak. Ya, mungkin sudah paham semua ya Pak. Iya. Ya, silakan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak atas semua materi yang luar biasa ini ya Pak ya. Semoga dapat Terima membantu kasih sama-sama. para kakak-kakak KKN dan juga yang ikut dalam webinar ini untuk lebih menjaga lingkungan, sampahnya juga, gizi, dan ya semua yang untuk kesehatan kita ya Pak ya. Iya, benar. Ya, terima kasih Bapak atas materinya. Mhm. Boleh untuk mengundurkan diri juga. Oke, terima kasih semuanya, Ya, sukses ya. ya sukses Pesan Pak. saya, sampah itu sumber bisnis ya. Jadi kalau kalian pintar, bisa keren banget ya sampah itu kalau kalian pakai. Dan ingat, semua sampah seseorang itu ada harta buat orang lain. Oke, saya pamit dulu Ya. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Sobat Sisfounder semuanya. Sampailah kita kepada acara terakhir, yaitu penutupan. Saya Hanifah Diniatrobia, selaku host, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.